Raungan keras terdengar di dalam cahaya abu-abu. Setelah itu dua tangan emas keunguan raksasa muncul sebelum dengan paksa merobek cahaya itu. Han Li kemudian melangkah keluar dari cahaya abu-abu sambil memancarkan cahaya keunguan keemasan yang cerah, dan selain dari beberapa area tubuhnya yang telah hangus hitam, dia benar-benar tidak terluka. Begitu, jadi itu bukan hierarki Chal Yin Corp Selightning, itu hanya memiliki sekitar 1/10 dari kekuatannya. Kamu delusi jika kamu berpikir hal seperti itu bisa menyakitiku. Karena itu, teknik ilusi ini cukup menarik, komentar Han Li. Wang Yuanzi terdiam sejenak, seolah-olah dia telah terpana oleh betapa kuatnya tubuh fisik Han Li, tetapi dia kemudian berkata dengan suara ganas, HMPH, jika satu tidak cukup, lalu bagaimana dengan 10? Bagaimana dengan 100? Tanda tanya. Begitu suaranya menghilang, semua manik-manik lainnya melesat ke arah Han Li seperti badai yang sangat deras. Betapa bodohnya. Aku sudah melihat melalui teknik ilusimu, jadi melawannya akan menjadi tugas yang sederhana. Segera setelah itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, setelah itu beberapa bola cahaya spiritual muncul. Bola cahaya ini kemudian berubah menjadi serangkaian proyeksi roh sejati, yang kemudian menghilang kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuh Han Li membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya keemasan keunguan, dan lapisan sisik emas muncul di atas kulitnya, sementara 4 lengan tambahan dan 2 kepala tambahan juga muncul dengan tanduk lurus pendek yang menonjol keluar setiap kepala. Han Li telah mengadopsi transformasi nirvana ketiganya. Aura menakutkan yang menyerang seseorang dengan rasa sesak napas segera meletus dari tubuhnya, setelah itu pedang tebasan roh surgawi yang mendalam muncul di genggamannya di tengah kilatan lampu hijau. Dengan tidak lebih dari gelombang pedang biasa, rune 5 warna cerah yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak maju, dan lingkaran hijau gelap meletus keluar dari tubuh Han Li sebelum menyapu ke segala arah bersama fluktuasi hukum yang kuat. Detik berikutnya, lingkaran cahaya hijau tua bertabrakan dengan manik-manik yang mendekat, dan semua manik-manik dengan cepat menjadi debu di tengah kilatan cahaya merah. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam. Suara ngeri Wang Yuanzi tiba-tiba terdengar dari atas. Tepat pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan mata iblis hitam pekat muncul di masing-masing labelanya. 3 mata iblis kemudian dengan cepat memeriksa 9 pintu putih sebelum Han Li tiba-tiba menyerang salah satu pintu dengan pedang panjang hijaunya. Sebuah proyeksi pedang hijau segera dikirim meluncur menuju pintu itu, dan pada saat yang sama, dia melepaskan serangkaian pukulan ke arah 8 pintu yang tersisa dengan tinjunya yang lain. Sekitar selusin bola cahaya seukuran kepala dikirim meluncur di udara sebelum menabrak 8 pintu yang tersisa. Semburan gemuruh keras terdengar, dan bola cahaya keemasan meledak menjadi gelombang kejut emas yang kuat yang langsung membanjiri 8 pintu. Menghadapi serangan yang menakutkan ini, 8 pintu hancur tanpa bisa memberikan perlawanan, dan 8 sosok humanoid tiba-tiba muncul dari dalam pintu yang hancur. Namun, mereka hanya berhasil berjuang sebentar sebelum mereka juga dihancurkan oleh gelombang kejut emas. Tepat pada saat ini, proyeksi pedang hijau memotong pintu terakhir menjadi 2 di tengah, dan sosok humanoid kuning mundur dengan panik sebelum menghilang ke udara tipis, lalu muncul kembali lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap. Bantu aku, saudara San Quan. Klonku telah dihancurkan, jika kamu tidak membantuku sekarang. Arg! Sosok kuning itu tidak lain adalah tubuh asli Wang Yuanzi, dan suaranya tiba-tiba terputus saat tangan emas keunguan besar merobek ruang di atasnya sebelum jatuh seperti kilat. Wang Yuanzi segera mencoba melarikan diri melalui teleportasi seketika, tetapi lapisan formasi perak tiba-tiba muncul di atas tangan emas keunguan, melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat yang luar biasa. Udara langsung mengencang di sekitar Wang Yuanzi, dan tidak hanya dia tiba-tiba tidak dapat memanfaatkan sebagian besar kekuatan sihirnya, dia juga benar-benar terpaku di tempat, seolah-olah seluruh ruang telah menjadi belenggunya. Dia secara alami ketakutan oleh pergantian peristiwa ini, dan dia melepaskan raungan yang menggelegar sebelum menggosok tangannya bersama-sama, lalu mengangkatnya bersamaan untuk mengirim garis-garis cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas. Pada saat yang sama,
Cahaya spiritual dengan warna berbeda muncul dari tubuhnya, dan sekitar selusin harta dari deskripsi yang berbeda juga muncul sebelum meledak satu demi satu. Jelas bahwa Wang Yuanzi membuat satu upaya putus asa terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit keraguan muncul di wajah Taoist San Quan setelah mendengar teriakan minta tolong dari Wang Yuanzi. Sekarang Wang Yuanzi telah jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu, Taoist San Quan akhirnya membuat keputusan, membuat segel tangan sebelum melarikan diri dari lembah sebagai seberkas cahaya tiga warna. Setelah hanya beberapa kilatan, dia menghilang ke kejauhan tanpa jejak. Sementara itu, telapak tangan raksasa berwarna emas keunguan mampu menerobos kekuatan besar yang dilepaskan oleh harta karun yang diledakkan dan garis-garis cahaya kuning, yang semuanya langsung hancur saat bersentuhan dengan tangan Hon Li. Wang Yuanzi bahkan telah mengeluarkan sekitar selusin suap esensi darah untuk melepaskan beberapa kemampuan kartu truf, tetapi semuanya sia-sia, dan dia hanya bisa melihat saat tangan emas keunguan terus turun seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, awan kabut merah meledak di udara, diikuti dengan bola cahaya kuning keluar dari bawah telapak tangan emas keunguan sebelum melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Di dalam bola cahaya kuning itu ada sosok mini berjubah kuning, itu tidak lain adalah Nas Chen Soul milik Wang Yuanzi. Hanya dengan mengeluarkan Nas Chen Soul-nya dari tubuhnya sendiri, dia dapat melarikan diri dari segel spasial yang diberikan kepadanya oleh telapak tangan Hon Li. Tentu saja, pada titik ini, dia telah menemukan bahwa Taoist San Quan telah meninggalkannya, dan dia mengutuk pendekar Tao secara internal sambil membuat serangkaian segel tangan, bersiap untuk juga melarikan diri ke arah yang sama melalui teleportasi seketika. Tatapan dingin muncul di mata Hon Li saat melihat ini, dan dia menebaskan pedang panjang hijaunya ke udara lagi dengan sikap acuh tak acuh. Sebuah proyeksi pedang berbentuk bulan sabit hijau menyapu sebelum menghilang ke angkasa dalam sekejap. Nas Chen Soul di kejauhan baru saja menghilang ke udara tipis ketika fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan proyeksi pedang bulan sabit muncul kembali sebelum juga menghilang di tempat. Detik berikutnya, lolongan kesakitan terdengar, dan awan kabut merah tiba-tiba muncul. Di dalam awan kabut ada potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, tapi anehnya, semuanya melayang di udara bukannya jatuh dari langit. Sebuah bola api merah tiba-tiba melesat keluar dari kejauhan, meledak di dalam awan kabut merah untuk melepaskan hamparan luas api yang membakar segala sesuatu dalam area sekitar 1 hektar menjadi abu. Itulah akhirnya. Pintu keberuntungan 9 ilusi itu agak menyebalkan, aku bahkan terpaksa menggunakan fisik nirvana suciku untuk melawannya. Sayang sekali Taoist San Quan bisa lolos, gumam Hon Li pada dirinya sendiri saat dia dengan cepat kembali ke bentuk manusianya, lalu melemparkan pandangan dingin ke arah tempat Taoist San Quan melarikan diri. Dia kemudian mengangkat tangan sebelum membuat gerakan meraih, dan gelang penyimpanan putih murni muncul dari udara tipis sebelum terbang ke genggamannya dalam sekejap. Dia dengan cepat memeriksa isi gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia menyimpan gelang itu sebelum mengarahkan pandangannya ke medan perang lainnya. Di tanah dekat gunung kecil beberapa puluh kilometer jauhnya, ada gunung kecil yang dibangun dari anggota badan yang tak terhitung jumlahnya dan potongan daging, sementara darah mengalir seperti sungai melalui daerah itu. Raja Kumbang pemakan emas melayang di atas gunung daging, memegang kepala berbulu seukuran kepalan tangan. Kepala itu jelas milik Dewa Surgawi Abadi, tetapi untuk beberapa alasan, itu telah menyusut secara signifikan. Dewa Surgawi Abadi ini memiliki tubuh abadi, tetapi tumpukan daging itu benar-benar tidak responsif, jadi dia jelas telah benar-benar dibunuh oleh Raja Kumbang pemakan emas. Kemarilah, Jin Tong, Han Li menginstruksikan sambil tersenyum. Raja Kumbang pemakan emas segera melakukan apa yang diperintahkan, mengambil langkah maju untuk menghilang di tempat, kemudian muncul kembali di samping Hon Li di tengah ledakan fluktuasi spasial. Bagus sekali. Makhluk dengan tubuh abadi cukup tangguh, tapi begitu kau memenggalnya, kemampuan regenerasi mereka akan sangat berkurang, dan kau akan bisa membunuh mereka dengan mudah setelah kau memaksa Nas Chen Soul mereka keluar dari tubuh mereka. Sepertinya kau memikirkannya sendiri, Han Li memuji sambil melirik kepala Dewa Surgawi Abadi.
Raja Kumbang Pemakan Emas mengulurkan busur ke arah Hon Li setelah mendengar ini, lalu tiba-tiba melemparkan kepala ke Hon Li di samping gelang penyimpanan hitam. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat dia menarik kedua benda itu ke dalam genggamannya sendiri. Namun, dia hanya melihat sekilas ke kepala sebelum membuangnya, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang tebal untuk mengurangi kepalanya menjadi ketiadaan. Adapun gelang penyimpanan hitam, yang juga disimpan setelah dia memeriksa isinya dengan indera spiritualnya. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, pergi dan lihat apakah Taois San Kuan itu masih ada di dekat sini. Jika kamu bertemu dengannya, bunuh dia, Han Li menginstruksikan. Raja Kumbang Pemakan Emas mengangguk sebagai tanggapan, lalu melesat pergi ke arah tempat Taois San Kuan melarikan diri sebagai seberkas cahaya keemasan. Setelah itu, Han Li melepaskan bola api untuk membakar tubuh Dewa Surgawi yang terpotong-potong menjadi abu, lalu mengarahkan pandangannya ke lembah. Pada saat ini, seluruh lembah masih diselimuti oleh serangkaian batasan yang tidak boleh diabaikan. Pertempuran yang baru saja terjadi cukup singkat, tetapi Yan Li dan yang lainnya secara alami sudah mendeteksi apa yang terjadi. Han Li menyapu tangan di udara, dan rune yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak maju dalam hiruk pikuk, berubah menjadi cermin biru berkilauan di tengah kilatan cahaya biru. Awalnya, permukaan cermin benar-benar kosong, tetapi Han Li kemudian melemparkan rune emas ke cermin, dan gambar Yan Li dengan cepat muncul di permukaannya. Yan Li saat ini memiliki ekspresi ternganga di wajahnya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai hasil pertempuran di luar lembah. Mereka adalah 3 penyusup pada tingkat yang sama dengan King Yuanzi, namun Han Li telah menghancurkan mereka dengan mudah, membunuh 2 orang sementara yang lainnya melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimana kabar Yuan Yao dan tuanmu, rekan Taoisian? Han Li bertanya dengan tenang. Mereka berdua baik-baik saja, dan mereka saat ini menahan beberapa putaran terakhir dari kesusahan surgawi. Brother Han, apakah Anda sudah maju ke Grand Ascension Stage? Yan Li bergumam dengan bingung saat dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Tentu saja, bagaimana lagi aku bisa melawan musuh-musuh itu? Melihat rekan Daois King Yuanzi masih melampaui kesengsaraannya, aku akan menunggunya dan Yuan Yao di sini, jawab Han Li sebelum menyapukan lengan bajunya melalui udara, dan cermin biru langsung meledak menjadi rune-rune yang menghilang ke udara tipis. Setelah itu, Han Li turun ke gunung terdekat sebelum duduk dengan kaki bersilang di atas batu yang bersih. Dia bersahabat dengan King Yuanzi, dan mereka berdua memiliki hubungan timbal balik dalam bentuk Yuan Yao, tetapi mereka jelas tidak cukup dekat untuk dapat saling mempercayakan hidup mereka. Itulah sebabnya Han Li memutuskan untuk menunggu di luar lembah sampai kesengsaraan surgawi berakhir daripada meminta Yan Li untuk mengizinkannya masuk ke lembah. Segera setelah dia duduk, dia mengangkat tangan untuk melepaskan jimat transmisi suara, yang menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya biru. Han Li mengirim pesan kepada teman-temannya di tabut suci Ink Spirit, memberitahu mereka bahwa mereka bisa datang dan bersatu kembali dengannya sekarang. Tak lama kemudian, bahtera hitam pegunungan muncul di kejauhan. Di dalam formasi, Yan Li masih duduk di atas harta karun itu, menilai adegan yang terbentang di cermin tembaga di depannya dengan ekspresi kosong tidak percaya. 3 hari kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dalam lembah, dan awan kesengsaraan hitam menghilang sementara teriakan panjang kegembiraan terdengar dari King Yuanzi. Han Li sedang dalam proses meditasi, dan dia membuka matanya sambil tersenyum sambil berkata, "Selamat telah berhasil mengatasi kesengsaraanmu, rekan Daois." Suaranya tidak terlalu keras, tapi menggema di seluruh ruangan ini dan tidak tenggelam sedikit pun oleh teriakan gembira itu. Suara King Yuanzi tiba-tiba berhenti, setelah itu dia menjawab, "Saya harus berterima kasih karena mengizinkan saya untuk mengatasi kesengsaraan ini tanpa diganggu, rekan Daois Han. Juga, selamat telah mencapai tahap kenaikan agung." Jelas bahwa King Yuanzi telah menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar lembah bahkan selama transendensi kesengsaraannya. "Kamu terlalu baik, rekan Daois. Bahkan jika aku tidak masuk, aku yakin kamu akan menyiapkan langkah-langkah cadangan lain yang akan membuat para itu menjauh dengan mudah. Kamu baru saja melampaui kesengsaraanmu, jadi prioritas utamamu adalah pemulihan.
Aku akan mengawasi di sini saat kamu beristirahat. Jika ada orang lain yang mencoba berkomplot melawanmu, jawab Han Li. Terima kasih atas tawaran baiknya, rekan Daois. Kalau begitu, sampai jumpa beberapa hari lagi. King Yuanzi setuju setelah beberapa saat merenung sebelum terdiam. Baru saja melampaui kesengsaraan surgawinya, dia benar-benar perlu mengonsumsi beberapa pil untuk memulihkan sebagian energinya yang hilang. Han Li menilai lembah untuk beberapa saat lagi, lalu tiba-tiba berbalik ke arah gunung di kejauhan dengan senyum penuh arti sebelum menarik pandangannya dan menutup matanya. Hampir pada saat yang sama, seorang paruh baya berjubah pamas mengenakan mahkota tinggi di kepalanya muncul di bawah pohon raksasa di gunung yang baru saja Han Li arahkan. Pria berjubah emas itu tidak lain adalah salah satu makhluk Grand Ascension State lainnya di Sungai Neraka, Golden Flame Baron. Dia seharusnya sudah meninggalkan Sungai Neraka, tetapi dia telah muncul di dekat lokasi di mana King Yuanzi melampaui kesengsaraannya dan menyembunyikan dirinya di gunung itu, jadi dia jelas menyembunyikan beberapa niat jahat juga. Golden Flame Baron menatap Han Li dari jauh dengan ekspresi ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas pelan sebelum pergi. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Han Li dan Raja Kumbang Pemakan Emas, dia benar-benar meninggalkan rencana awalnya. Selain itu, pandangan yang Han Li tuju ke gunung tampaknya sangat biasa, tetapi Golden Flame Baron tahu bahwa Han Li telah menemukannya, jadi dia secara alami tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, dia sudah ribuan kilometer jauhnya, terbang kembali ke guanya sendiri sebagai bola cahaya keemasan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tahap integrasi tubuh yang baru beberapa ratus tahun yang lalu akan berkembang ke tahap Grand Ascension begitu cepat dan mampu membunuh makhluk Grand Ascension State lainnya dengan mudah? Benda kecil berwarna emas keunguan itu juga sangat kuat, aku ingin tahu apa itu. Golden Flame Baron bergumam pada dirinya sendiri saat dia terbang di udara. 2 hari kemudian, King Yuanzi dan Han Li duduk di aula yang elegan, dan yang pertama mengusulkan bersulang untuk yang terakhir. Wajah King Yuanzi sedikit pucat, dan auranya agak tidak stabil, tetapi dia dalam semangat yang sangat baik. Yuan Yao dan Yan Li berdiri di belakangnya, menilai rekan Han Li dengan ekspresi penasaran. Selama kesengsaraan surgawi, Yuan Yao telah membantu King Yuanzi seperti yang diperintahkan, tetapi dia tidak mengalami serangan balasan, jadi dia muncul dari lembah sepenuhnya tanpa cedera. Namun, dia sama terkejutnya dengan Yan Li setelah mendengar tentang perkembangan Han Li ke Grand Ascension Stage. Han Li melirik Yuan Yao, di mana dia mengingat ekspresi heran yang menggemaskan yang dia tunjukkan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sejujurnya, aku selalu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk hal-hal besar, tetapi tidak pernah aku berpikir kamu akan maju ke level ini begitu cepat dan sudah mampu membunuh musuh sekaliber yang sama denganku. Sepertinya aku masih meremehkanmu, kata King Yuanzi. Kamu terlalu baik, rekan Daois King. Kecakapan saya sebenarnya cukup biasa, dan saya hanya bisa maju ke tahap kenaikan besar begitu cepat setelah menemukan kesempatan ajaib saat menjelajah ke alam iblis penatua. Sebaliknya, aku yakin kekuatanmu telah ditingkatkan lebih jauh dengan transendensi kesengsaraanmu, jadi mungkin ada kesempatan bagimu untuk naik ke alam abadi sejati suatu hari nanti, jawab Han Li sambil tersenyum. King Yuanzi buru-buru melambaikan tangan sebagai tanggapan. Peluang hanya datang kepada mereka yang siap. Setidaknya, pembudidaya integrasi tubuh rata-rata tidak akan berani menjelajah ke alam iblis penatua, jadi ini adalah bukti keberanian dan ketegasan Anda. Sedangkan untuk diri saya sendiri, aku tidak berani memikirkan kenaikan, aku hanya senang bisa hidup beberapa tahun lagi setelah melewati kesengsaraan ini. Kamu jauh lebih muda dariku, namun telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa, ada peluang yang sangat bagus untuk itu kamu akan dapat naik di masa depan sebagai gantinya, rekan Daois Han. Hehe, kenaikan juga merupakan sesuatu yang sangat jauh bagi saya. Tanpa setidaknya puluhan ribu tahun budidaya yang sulit, tidak ada kesempatan kenaikan bagi saya, jawab Han Li dengan sederhana. Haha, puluhan ribu tahun sama dengan sekejap mata bagi makhluk seperti kita. Namun, jika kamu benar-benar berniat untuk naik,
Maka ada beberapa persiapan yang harus kamu lakukan sebelumnya, kata King Yuanzi. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Oh, tolong beritahu saya, rekan Daois King. Saya jauh lebih tua dari Anda, jadi saya secara alami tahu beberapa hal lagi. Jika Anda ingin hidup sampai hari Anda dapat naik, maka Anda harus mulai mempersiapkan kesengsaraan surgawi besar Anda jika terjadi kecelakaan. Jika Anda tidak masalah, saya bersedia memberi Anda beberapa pengalaman dan wawasan saya, jawab King Yuanzi. Silakan, rekan Daois. Han Li secara alami tidak akan menolak sesuatu yang bermanfaat seperti ini. Dengan demikian, mereka berdua mulai membahas hal-hal seputar kenaikan dan transendensi kesengsaraan, dan percakapan itu berlangsung hampir setengah hari sebelum akhirnya menarik kesimpulan. Pada saat ini, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Yuan Yao, dan berkata, rekan Taois King, saya awalnya datang ke sini hanya untuk mengunjungi kalian bertiga, tetapi mengingat Anda telah melampaui kesengsaraan surgawi Anda dan Yuan Yao dan Yan Li telah memulihkan tubuh manusia mereka juga, saya ingin membawa mereka kembali ke ras manusia, maukah Anda terbuka untuk itu? Tentu saja, Saudara Han. Yaur adalah putri angkat saya, sedangkan Lier adalah murid saya, jika mereka ingin pergi, mereka bebas melakukannya kapan saja. Namun, saran saya adalah agar mereka tetap di sini sedikit lebih lama sebelum kembali ke ras manusia, jawab King Yuanzi. Oh, kenapa begitu? Han Li agak terkejut mendengar ini, dan dia melirik Yuan Yao dan Yan Li untuk menemukan bahwa senyum masam telah muncul di wajah mereka berdua. Saya akan meminta Yaur untuk menjelaskannya kepada Anda sehingga Anda dapat mendengar informasi darinya secara langsung. Jika Yaur dan Lier mau pergi sekarang, saya pasti tidak akan menghentikan mereka, kata King Yuanzi dengan ekspresi serius. Saudara Han, kita berdua benar-benar dapat kembali ke ras manusia sekarang. Paling tidak, kita harus tinggal bersama ayah selama sekitar 2 hingga 3 abad lagi. Adapun alasan di balik ini, periksa tubuh kita dan kamu akan tahu. Yuan Yao menghela nafas. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat dia melepaskan perasaan spiritualnya terhadap Yuan Yao, di mana ekspresinya segera berubah sedikit. Saya dapat melihat bahwa tubuh fisik Anda agak tidak stabil, apakah ini efek lanjutan dari transisi Anda kembali ke tubuh manusia? Memang, Saudara Han, ayah memurnikan beberapa jenis pil khusus untuk mengembalikan kita ke tubuh manusia kita, tetapi kita telah berada dalam bentuk hantu sebelumnya terlalu lama hingga saat itu. Akibatnya, nutrisi berkelanjutan dari 2 jenis obat roh yang hanya dapat ditemukan di sungai neraka diperlukan bagi kita untuk menyelesaikan transisi. Jika kita pergi sekarang, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia, jelas Yan Li. Begitu. Kalau begitu, sepertinya tidak bijaksana bagiku untuk membawa kalian berdua bersamaku, jawab Han Li dengan anggukan. Yakinlah, Saudara Han, Yaur dan Lier telah memberikan kontribusi yang signifikan selama kesusahan surgawi saya, dan saya berencana untuk memberikan beberapa kemampuan yang kuat kepada mereka setelah kesusahan saya. Dengan demikian, mereka pasti akan mendapat manfaat besar dari tinggal di sisiku selama beberapa abad lagi, mungkin mereka bahkan akan dapat mencapai levelmu di masa depan, kata King Yuanzi sambil tersenyum. Apakah benar-benar mungkin bagi kakak bela diri senior dan saya untuk mencapai tahap kenaikan besar? Ayah Yuan Yao sangat gembira mendengar ini, begitu pula Yan Li. Haha, aku tidak bisa membuat jaminan yang sama untuk orang lain, tapi kalian berdua pasti memiliki kesempatan. Bahkan mengesampingkan bimbingan yang akan kamu terima dariku, hubunganmu dengan rekan Daois Han adalah peluang besar bantuan. Peluang Anda untuk mencapai Grand Ascension Stage akan meningkat secara signifikan, bukan begitu? Rekan Daois Han King Yuanzi berkata dengan senyum geli. Jadi, saya juga telah diperhitungkan dalam perhitungan Anda, Saudara King. Tentu saja, jika Yuan Yao dan Yan Li membutuhkan bantuan saya untuk mencapai tahap kenaikan agung, saya pasti akan menawarkannya, Han Li terkekeh. King Yuanzi membelah janggutnya saat dia tertawa dengan gembira, sementara Yuan Yao menilai Han Li dengan sedikit emosi di matanya, dan Yan Li juga senang mendengarnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul pada King Yuanzi, dan dia bertanya, ngomong-ngomong, selama transendensi kesengsaraanku,
Aku melihat orang kecil berwarna keunguan emas di luar yang memegang beberapa jenis proyeksi pedang yang tangguh, dan itu membunuh dewa abadi Chuan surgawi dengan kemudahan yang mencengangkan. Aura benda itu agak familiar bagiku, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Ah, jadi kamu menyaksikan Jintong beraksi. Aku yakin kamu sudah menebak apa itu, Kakak King, jawab Han Li ambigu. King Yuanzi memang sudah memiliki gagasan tentang apa sosok emas keunguan itu, tetapi ekspresinya masih berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia berseru, mungkinkah itu benar-benar Raja Kumbang Pemakan Emas? Tidak salah lagi, hanya Raja Kumbang Pemakan Emas yang bisa membunuh tahap kenaikan agung dengan begitu mudah. Sepertinya legenda tentang kekuatannya yang sebanding dengan keabadian sejati tidak berlebihan. Bagaimana Anda bisa memelihara Raja Kumbang seperti itu, rekan Tawis Han? Tanda petik ganda buka. Saya sangat beruntung bisa memelihara Raja Kumbang seperti itu, dan hampir tidak mungkin bagi saya untuk meniru prosesnya. Saya harus berterima kasih atas bimbingan masa lalu Anda dalam masalah ini. Jika tidak mungkin saya pasti berhasil, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Saya hanya menyebutkannya dengan santai bertahun-tahun yang lalu, saya tidak berpikir Anda benar-benar akan berhasil. Dengan Raja Kumbang ini di sisi Anda tidak akan memiliki musuh yang layak di seluruh alam roh ini. Maukah Anda bisa memanggil Raja Kumbang agar aku bisa melihatnya? King Yuanzi berkata dengan senyum masam, tidak berusaha menyembunyikan rasa irinya. Tentu saja Anda bercanda, rekan Daois King. Alam roh adalah tempat yang sangat besar dan merupakan rumah bagi makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin saya dapat menyatakan dominasi hanya dengan Raja Kumbang di sisi saya. Saya melepaskan Raja Kumbang sebelumnya untuk melihat apakah ada musuh yang tersisa di daerah itu. Saya akan menunjukkannya kepada Anda setelah kembali, jawab Han Li. Kamu terlalu rendah hati, rekan Tawis Han. King Yuanzi tertawa kecil sebagai tanggapan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang persekutuan dagang Hilian? Rekan Daois King Han Li bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Hati King Yuanzi bergerak sedikit setelah mendengar ini. Persekutuan dagang Hilian. Itu adalah organisasi shooter yang tersebar di beberapa benua. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu terlalu banyak tentangnya. Apakah kamu memiliki hubungan dengan guild ini, rekan Daois Han? Tidak. Tapi mungkin aku perlu berinteraksi dengan guild ini dalam waktu dekat, jadi aku berharap untuk mengetahui beberapa informasi tentang mereka darimu, jawab Han Li dengan senyum tipis. Tidak masalah, saya akan menyusun semua informasi yang saya miliki di guild ini menjadi slip batu giok untuk Anda, kata King Yuanzi segera. Han Li tentu saja sangat senang mendengar ini. Anda memiliki terima kasih saya. Setelah itu, mereka mendiskusikan beberapa topik seputar transendensi kesengsaraan sebelum Han Li dan teman-temannya mengatur tempat tinggal di gua tempat tinggal. Keesokan paginya, tepat saat Han Li keluar dari kamarnya, dia melihat seorang wanita cantik berjubah putih yang menyerupai bidadari berdiri di luar. Begitu dia muncul, Yuan Yao tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau aku menghabiskan hari bersamamu, saudara Han? 7 hari kemudian, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di udara di atas dataran tandus di Sungai Neraka. Sebuah proyeksi pedang hijau besar menyapu udara, mengiris celah hitam panjang ke dalam ruang abu-abu keruh. Bahtera hitam raksasa yang melayang di bawah celah segera terbang ke arahnya, menghilang ke celah spasial hanya setelah beberapa kilatan. Beberapa saat kemudian, celah spasial hitam perlahan ditutup lagi. Yuan Yao dan Yan Li berdiri di dekatnya, menyaksikan bahtera hitam itu pergi. Ayo pergi, pendamping Dao masa depanmu sudah pergi. Yang harus kita lakukan adalah menunggu sekitar 2 abad lagi agar tubuh fisik kita stabil, dan kita akan bisa pergi dan bersatu kembali dengannya di ras manusia. Hehe, pasti itu tidak terlalu lama bagimu untuk menunggu, Yan Li terkikik. Apa ini tentang mitra Dao masa depan? Hubunganku dengan Brother Han selalu murni. Selain itu, kamu orang yang bisa diajak bicara. Aku melihatmu beberapa kali melirik Brother Han beberapa hari terakhir ini, sepertinya kamu ingin menjadi mitra Dao masa depannya sebagai gantinya. Yuan Yao keberatan saat rona merah muncul di wajahnya. Aku memang melirik sekilas ke Brother Han,
Tapi aku hanya ingin tahu bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat dalam kultivasinya meskipun penampilannya biasa saja, kata Yan Li dengan acuh tak acuh. HMPH, siapa yang tahu apakah itu benar? Hehe, lalu bagaimana kalau aku mencungkil hatiku sendiri untuk kamu lihat? Setelah kamu melihatnya, kamu harus bertanggung jawab untukku. Keduanya terkikik geli saat mereka melanjutkan argumen main-main mereka. Titik. Pegunungan Cirong adalah wilayah roh terkenal di benua Tianyuan. Pegunungan membentang jutaan kilometer, dan di antara 10 gunung di sini, hampir setengahnya adalah gunung berapi aktif. Bahkan ada beberapa yang terus-menerus melepaskan lava atau abu vulkanik hitam, membuat sebagian besar pegunungan sangat panas dan sama sekali tidak memiliki kehidupan. Namun, sebagai hasilnya, pegunungan Cirong mampu menghasilkan sejumlah besar batu dan bahan roh atribut api, serta obat-obatan roh atribut yang ekstrim yang sangat langka. Jadi, terlepas dari lingkungannya yang berbahaya dengan semua gunung berapi aktif itu, ia menarik banyak orang luar setiap tahun. Pada hari ini, sekelompok makhluk asing dalam berbagai pakaian muncul di dekat gunung berapi kecil di pinggiran pegunungan. Gunung berapi baru saja meletus, dan makhluk asing ini memanfaatkan periode jeda ini untuk berbondong-bondong ke lubang dan kawah terdekat untuk mencari batu dan bahan roh atribut api. Setiap kali gunung berapi meletus, itu akan selalu melepaskan beberapa material tingkat rendah yang akan tersebar di area terdekat bersama gumpalan abu vulkanik. Mayoritas makhluk asing ini hanya berada di tahap kondensasi Ki, dengan hanya beberapa di tahap pendirian yayasan, jadi mereka tidak berani menjelajah lebih dalam ke pegunungan dan hanya bisa mencari bahan bermutu rendah di pinggiran. Titik. Tiba-tiba, seorang asing bertelinga empat dikejutkan oleh perasaan bahwa sekelilingnya telah meredup secara signifikan, dan dia segera melihat ke atas, di mana wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia melepaskan teriakan alarm. Semua makhluk asing terdekat lainnya secara refleks menghentikan apa yang mereka lakukan setelah mendengar ini dan juga melihat ke atas. Akibatnya, mereka semua berakar di tempat. Sebuah bahtera hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki telah muncul sepenuhnya diam-diam di atas mereka, dan itu melayang di langit seperti pulau besar. Prajurit boneka besar yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di bahtera, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Semua makhluk asing di bawah adalah pembudidaya tingkat rendah, dan mereka belum pernah melihat harta terbang raksasa seperti itu sebelumnya. Karena itu, mereka semua benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat keluar dari bahtera raksasa, berhenti tepat di atas seorang pria tua berambut putih. Garis cahaya berisi seorang wanita muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun, dan dia bertanya dengan suara hangat, "Bolehkah saya bertanya apakah ini pegunungan Cirong, rekan Tawis?" Pria tua itu hanya berada di tahap pendirian yayasan awal, tetapi dia sudah menjadi salah satu makhluk asing paling kuat yang hadir. Pria tua itu sama sekali tidak dapat mendeteksi basis kultivasi wanita muda itu, dan dia menjawab dengan ketakutan, "Ini memang pegunungan Cirong, senior." Wanita muda itu sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, "Sepertinya kita telah datang ke tempat yang tepat. Apakah Anda tahu di mana puncak Car Hitam, rekan Dawis?" Hati lelaki tua itu sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia menjawab, "Kamu ingin pergi ke puncak Black Car. Itu salah satu daerah pusat pegunungan Cirong, dan telah dijadikan daerah terlarang karena betapa berbahayanya itu ini." Kedengarannya benar. "Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya, rekan Dawis, beritahu saya bagaimana menuju ke sana," kata wanita muda itu sambil tersenyum. "Ya, senior. Jika Anda pergi ke puncak Black Car, maka perjalanan saja ke barat dari sini, dan Anda akan melihat 3 gunung hitam dalam formasi segitiga dekat dengan pusat pegunungan, itu adalah puncak Car Hitam." Pria tua itu buru-buru menjawab, "Terima kasih, ini beberapa batu roh sebagai hadiah." Wanita muda itu mengangguk sebelum melemparkan beberapa batu roh bermutu tinggi ke arah pria tua itu, lalu kembali ke bahtera raksasa sebagai bola cahaya putih. Beberapa saat kemudian, bahtera hitam melanjutkan perjalanan lebih dalam ke pegunungan, sementara pria tua itu menilai batu roh bermutu tinggi di tangannya dengan ekspresi gembira.
Batu roh tingkat tinggi tidak terlalu berharga untuk pembudidaya tingkat tinggi, tetapi untuk pembudidaya yayasan pendirian seperti dia, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, hatinya kemudian tersentak saat merasakan tatapan iri diarahkan padanya, dan dia buru-buru menyimpan batu roh itu sebelum segera pergi. Tidak lama setelah kepergiannya, beberapa makhluk asing lainnya dari sekitar basis kultivasi yang sama dengannya juga diam-diam meninggalkan daerah itu. Semua makhluk asing tahap kondensasi Ki secara alami memperhatikan ini, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun saat mereka terus mencari bahan atribut api. Han Li saat ini berdiri di depan tabut suci Ink Spirit, mengintip ke tengah pegunungan di kejauhan dengan jiwa darah dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Sungguh tidak terduga bahwa pelelangan Hylian Trade Guild akan diadakan di suatu tempat yang begitu mencolok. Karena itu, tampaknya makhluk-makhluk kelas rendah itu tidak mengetahuinya. Han Li merenung. Seseorang harus setidaknya berada di tahap tempering spasial untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, jadi tidak mengherankan bahwa orang-orang asing itu tidak menyadari bahwa itu sedang terjadi. Dimulainya pelelangan akan datang dalam 1 atau 2 detik berikutnya bulan, jadi saya yakin banyak makhluk kuat dari banyak ras akan sudah tiba. Mungkin Anda akan dapat menuai beberapa hadiah tak terduga selama pelelangan ini, Senior Han, jawab jiwa darah. Saya tentu berharap begitu. Di basis kultivasi saya, ada sangat sedikit hal yang dapat menarik bagi saya, tetapi jika ada makhluk Grand Ascension State lain yang bersedia mengeluarkan beberapa barang lelang yang bagus, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda sama sekali. Han Li menjawab dengan anggukan santai. Yakinlah, Senior, menilai dari pengalaman masa laluku, pasti tidak akan ada kekurangan makhluk Grand Ascension Stage yang menghadiri pelelangan ini. Selain itu, selain berpartisipasi dalam pelelangan, para senior itu kemungkinan besar juga akan mengadakan konvensi pertukaran pribadi. Bahkan jika Anda tidak menemukan apapun yang Anda inginkan selama pelelangan, saya yakin Anda akan menemukan sesuatu di konvensi pribadi, kata jiwa darah sambil tersenyum. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Konvensi pertukaran pribadi, ya? Kedengarannya seperti sesuatu yang dinanti-nantikan. Sekitar 1 jam kemudian, 3 gunung yang dijelaskan oleh lelaki tua itu akhirnya muncul di depan. Gunung-gunung tersusun dalam formasi segitiga dan terletak di tengah tumpukan batu hitam kemerahan, dan ada aroma belerang yang tajam menyebar di udara oleh hembusan angin yang menyengat. Segera setelah bahtera hitam mereka mencapai jarak 100 km dari 3 gunung, bahtera itu segera dihentikan oleh sekelompok penjaga asing di atas kuda elang raksasa. Semua penjaga ini mengenakan baju zirah hitam dan bersenjata lengkap. Wajah mereka tertutup oleh pelindung hitam, dan mereka semua sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada rata-rata manusia dewasa. Kuda elang raksasa mereka juga benar-benar hitam dan bertubuh besar, menghadirkan pemandangan yang sangat menakutkan dan megah untuk dilihat. Sangat jelas bahwa pemilik bahtera raksasa ini dan pasukan boneka yang berpatroli di bahtera bukanlah orang biasa, dan pemimpin penjaga membungkuk hormat sambil berkata, "Kamu akan memasuki area terlarang perdagangan kita Guilot. Saya khawatir kami tidak dapat memberi Anda izin kecuali Anda memiliki token yang dapat Anda berikan." "Apakah ini cukup?" jiwa darah bertanya saat dia melayang turun dari bahtera dan menyapu lengan baju ke udara, melepaskan bola cahaya putih. Pemimpin penjaga menarik bola cahaya ke dalam genggamannya sebelum dengan hati-hati memeriksanya untuk menemukan bahwa itu adalah lencana putih dengan pola roh yang indah terukir di atasnya, serta karakter persekutuan perak terpampang di permukaannya. Setelah pemeriksaan singkat, penjaga mengembalikan lencana dengan kedua tangan, dan berkata, "Maafkan saya karena gagal mengenali Anda, tetua tamu yang terhormat. Saya akan meminta seseorang untuk membimbing Anda segera." Dia tidak menunjukkan niat untuk memverifikasi identitas Han Li dan yang lainnya di bahtera. Jiwa darah mengangguk saat dia menarik lencana, lalu terbang kembali ke bahtera. Rombongan penjaga itu kemudian membagi diri menjadi 2 kelompok, satu kelompok bertindak sebagai pemandu bahtera, sementara sisanya terus berpatroli di kawasan itu. Dengan demikian, bahtera itu dibawa menuju 3 gunung hitam. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok penjaga patroli lainnya,
tetapi tidak ada dari mereka yang menghentikan Bahtera karena sudah dipimpin oleh sekelompok rekan mereka. Jarak tidak lebih dari 100 km ditutupi oleh tabut suci Ink Spirit hanya dalam waktu singkat, dan tepat ketika Bahtera akan terbang di atas salah satu dari 3 gunung hitam, ledakan fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di depan. Segera setelah itu, sebuah pintu cahaya putih raksasa yang tingginya hampir 10.000 kaki muncul. Ada ratusan bangunan aneh dengan ukuran berbeda di dekat pintu cahaya, beberapa di antaranya berbentuk bulat sementara yang lain berbentuk persegi panjang, dan ada banyak penjaga dengan tunggangan elang raksasa yang masuk dan keluar dari bangunan ini secara teratur. Begitu Bahtera Hitam mendekati daerah itu, secara alami menarik banyak perhatian. Tepat pada saat ini, Bahtera raksasa berhenti sendiri beberapa kilometer jauhnya dari pintu cahaya. Alis Hanli sedikit berkerut saat dia menyapu indera spiritualnya melalui daerah sekitarnya, di mana dia segera merasakan ledakan fluktuasi pembatasan, dan dia dengan cepat mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, para penjaga yang memandu Bahtera berbalik dan berhenti di samping Bahtera, lalu menjelaskan, Anda akan dapat memasuki area terlarang melalui gerbang surgawi yang mendalam ini. Namun, penggunaan semua harta terbang dilarang di area terlarang, jadi saya khawatir Anda harus menarik Bahtera ini sebelum melanjutkan. Ini juga sejauh yang kami dapat membawa Anda, kami tidak dapat maju melampaui titik ini tanpa izin resmi. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, perintah jiwa darah. Bahtera Hitam raksasa itu kemudian hancur menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di tempat di tengah ledakan yang bergema. Dengan demikian, Hanli dan yang lainnya terungkap berdiri di udara. Para penjaga buru-buru memberi hormat-hormat kepada Hanli dan yang lainnya, lalu berangkat dari area di atas kuda elang raksasa mereka, sementara Hanli memimpin rombongannya menuju pintu cahaya raksasa. Para penjaga di dekat pintu cahaya semuanya menilai kelompok Hanli dengan ekspresi penasaran, tetapi kelompok itu diberikan jalan bebas masuk ke pintu tanpa intervensi apapun. Apa? Rekan Daoist Grand Ascension State lainnya telah memasuki gerbang surgawi yang mendalam? Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menyambut mereka, kamu terus melakukan apa yang kamu lakukan, kata seorang pria tua berambut merah pada gambar hitam penjaga lapis baja digambarkan di dinding di depannya. Pria itu terletak di aula yang benar-benar tertutup yang benar-benar kosong selain dari beberapa futon. Ada permata dari semua jenis warna berbeda yang tertanam di dinding aula, dan ada lapisan kabut biru samar yang melayang di udara, memberikan tampilan misterius pada segala sesuatu di aula. Setelah jeda singkat, lelaki tua itu menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya merah, dan gambar penjaga di dinding segera menghilang, hanya untuk digantikan oleh gambar Bahtera Hitam raksasa, di atasnya yang berdiri beberapa angka buram. Pria tua itu menilai Bahtera raksasa melalui mata yang menyipit sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat tangan dengan alis berkerut, mengirimkan segel mantra menghilang ke dinding batu dalam sekejap. Gambar sosok di Bahtera raksasa dengan cepat berkembang menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, menghadirkan gambar yang jauh lebih jelas di dinding batu. Dengan demikian, Hanli dan yang lainnya menjadi terlihat oleh pria tua itu. Tatapan pria tua itu dengan cepat menyapu jiwa darah dan yang lainnya, lalu menetap di Hanli. Oh, pria ini agak familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia membalik tangan untuk memanggil selip batu giok putih di tengah kilatan cahaya putih. Dia kemudian meneriakkan sesuatu sambil menunjuk jari ke selip batu giok, dan serangkaian potret yang sangat hidup dengan cepat muncul satu demi satu. Pria tua itu dengan hati-hati memeriksa potret transisi dengan tatapan yang tidak berkedip, dan tiba-tiba, potret yang berubah bentuk itu menempel pada gambar seorang pria berjubah biru, itu tidak lain adalah Hanli. Jadi benar-benar Grand Ascension Stage baru ini berasal dari ras manusia. Dia jauh lebih kuat dari rata-rata Grand Ascension Stage, aku harus mengatur penyambutan dengan standar tertinggi, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri sebelum bertepuk tangan 2 kali. Fluktuasi spasial meletus di satu sisi aula, dan seorang wanita dalam gaun megah ungu dengan kerudung tipis di wajahnya muncul di hadapan pria tua itu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, Guru?
Fei Yun, ini rekan Dawis Hanli, pastikan untuk mengatur penyambutan untuknya dengan standar tertinggi yang disediakan untuk tamu paling terhormat dari serikat dagang kita. Anda harus memastikan bahwa dia puas dengan serikat dagang kita bagaimanapun caranya, pria tua itu menginstruksikan. Hati wanita itu sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia menjawab dengan hormat, "Saya mengerti. Saya akan merawat pria ini secara langsung dan memastikan bahwa dia memiliki pengalaman yang positif." "Bagus, saya memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan Anda bisa pergi sekarang." Orang itu telah memasuki gerbang surgawi yang mendalam, inilah beberapa informasi tentang dia. Pastikan Anda memperhatikan informasinya dengan baik sehingga Anda tidak menyinggung perasaannya. Omong-omong, pria tua itu mengarahkan jari ke selip batu giok saat dia berbicara, di mana selip batu giok lain muncul di tangannya. Selip batu giok kedua dilemparkan ke arah wanita itu, yang segera menangkapnya sebelum memberikan jawaban yang setuju, lalu menghilang di tempat seolah-olah dia tidak lebih dari ilusi. Setelah kepergiannya, pria tua itu menyapu lengan baju di udara, dan proyeksi Hanli langsung menghilang. Pada saat yang sama, cahaya spiritual memancar dari dinding, dan seorang pria paruh baya dalam satu set jubah ilmiah muncul sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada pria tua itu, lalu berkata, "Tuan, kumpulan barang lelang pertama sudah sampai dengan selamat di gudang." "Bagus. Barang-barang lelang itu sangat berharga, dan bahkan ada beberapa barang di antaranya yang disediakan untuk para tetua serikat dagang kita, jadi pastikan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Juga, mulailah mempersiapkan penjaga untuk pelelangan segera, dan beberapa batasan dan formasi perlu diperiksa ulang lebih dari 3 kali." Pria tua itu mulai mengoceh serangkaian instruksi. Begitu Hanli memasuki gerbang surgawi yang mendalam, bidang pandangnya dipenuhi dengan kilatan cahaya putih. Setelah itu ia tiba-tiba muncul di platform batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Jiwa darah dan yang lainnya berdiri dekat di belakangnya, dan di bawah kakinya ada formasi teleportasi dengan diameter beberapa puluh kaki. Hanli memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa ada pohon-pohon besar di sekelilingnya, membentuk penghalang kedap air di sekitar platform batu, dan hanya ada jalan batu berliku yang mengarah ke kejauhan. Dia melihat ke langit untuk menemukan langit-langit batu abu-abu puluhan ribu kaki di depan, dan langit-langit batu membentang sejauh mata memandang dengan stalaktit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya, menunjukkan bahwa mereka saat ini berada di dunia bawah tanah. Setiap setengah kilometer atau lebih, akan ada sumber cahaya seukuran kepala yang tertanam di langit-langit batu, membuatnya tampak seolah-olah ada banyak bintang di atas yang memancarkan cahaya putih lembut untuk menerangi seluruh dunia bawah tanah. Hanli dengan cepat menyapu indera spiritualnya melalui hutan dan segera menemukan 7 atau 8 platform batu lain yang identik dengan yang ada di bawahnya, dan sepertinya ada orang lain di dekatnya juga. Tampaknya ada lebih dari satu pintu masuk ke Black Char Peaks daripada gerbang surgawi yang mendalam itu. Saat Hanli hendak menyebarkan indera spiritualnya lebih jauh, dia bersentuhan dengan sesuatu yang berjarak kurang dari 10 km, di mana indera spiritualnya ditolak kembali. Ini sepertinya tidak mengganggunya sama sekali, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia turun dari peron sebelum berjalan di sepanjang jalan batu. Jiwa darah dan yang lainnya secara alami mengikuti di belakangnya sambil juga memeriksa lingkungan mereka. Setelah berjalan sekitar 2 km, jalan tiba-tiba berbelok, di mana kelompok Hanli tiba di persimpangan jalan. Di samping persimpangan jalan ada tenda yang dibangun dari cabang-cabang hijau, di dalamnya duduk beberapa puluh makhluk asing dengan pakaian yang berbeda. Makhluk asing itu dibagi menjadi 7 atau 8 kelompok, dan mereka berbicara satu sama lain atau bermeditasi di tempat duduk mereka, sepertinya menunggu sesuatu. Di tengah-tengah makhluk asing ini ada 3 anak yang tampaknya berusia tidak lebih dari 11 hingga 12 tahun dengan rambut yang ditata menjadi kepang kecil. Ketiganya mengenakan pakaian yang identik, dan mereka terus-menerus melintasi antara meja, sesekali menyajikan cangkir teh roh atau piring buah roh. Mata Hanli sedikit menyipit saat melihat ini, tapi dia terus berjalan menuju tenda.
Banyak makhluk asing di bawah tenda berbalik ke arah pendatang baru, dan tak satu pun dari mereka yang dapat mengumpulkan basis kultivasi Hanli dengan indera spiritual mereka. Setelah menemukan ini, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru menarik pandangan mereka dengan hormat. Jiwa darah itu melirik makhluk asing yang berkumpul di bawah tenda, dan berkata, ini seharusnya menjadi area penyambutan serikat dagang. Semua orang luar yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan harus menunggu di sini sampai serikat dagang mengirim orang untuk menjemput mereka. Jika tidak, partisipasi dalam pelelangan tidak akan diberikan bahkan dengan token. Begitu. Serikat dagang Hilian benar-benar berhati-hati, jawab Hanli sambil tersenyum. Pada titik ini, dia telah mencapai tenda, dan dia mengidentifikasi bahwa sebagian besar makhluk asing yang hadir berada di tahap tempering spasial, sementara hanya beberapa yang merupakan makhluk tahap integrasi tubuh. Ketiga anak itu buru-buru bergegas keluar sebelum membungkuk hormat ke arah Hanli, namun saat mereka hendak mengatakan sesuatu, ledakan musik yang indah tiba-tiba terdengar dari atas tenda. Runet putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas, lalu berubah menjadi cakram batu giok raksasa. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus dari disk, dan sebuah formasi muncul di permukaannya, diikuti dengan sosok ungu yang elegan muncul. Itu utusan bimbingan seseorang berseru, dan perhatian semua orang langsung tertuju pada piringan giok itu. Di atas piringan batu giok berdiri seorang wanita cantik dengan gaun ungu megah. Meskipun wajahnya tersembunyi di balik kerudung tipis, semua orang masih terpesona oleh rasa terpesona saat melihatnya. Begitu wanita itu muncul, dia mengarahkan pandangannya ke bawah dan langsung melihat Hanli. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Han senior dari umat manusia? Nama saya Feiyun, dan saya diperintahkan untuk membawa Anda ke pavilion tamu yang terhormat, kata wanita itu dengan suara hormat sambil mengulurkan hormat ke arah Hanli. Titik. Hanli melirik wanita itu, dan ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Begitu. Aku memang di sini dari ras manusia, siapa yang menyuruhmu datang dan menjemputku? Saya diperintahkan untuk datang ke sini oleh Chuan Ming Zun, orang yang mengawasi pelelangan ini. Kami telah menyiapkan sambutan dengan standar tertinggi untuk iri Anda yang terhormat, jawab wanita itu. Sambutan dengan standar tertinggi? Pria itu benar-benar makhluk tahap kenaikan agung. Dia kemungkinan besar juga bukan Grand Ascension Stage biasa. Kehebohan segera mengalir melalui makhluk asing lainnya setelah mendengar ini. Saya pernah mendengar tentang rekan Daois Ming Zun, saya tidak berpikir bahwa dia adalah anggota Serikat Dagang Hilian Anda. Baiklah, Anda dapat memimpin, kata Hanli sambil mengangguk. Ya, senior, silakan ikut dengan saya. Wanita itu melangkah pergi ke sisi piringan batu giok sebelum membuat gerakan tangan yang mengundang. Dengan demikian, Hanli dan yang lainnya semua terbang ke piringan giok, dan wanita itu membuat segel tangan, di mana formasi muncul kembali di piringan itu. Semburan fluktuasi spasial meletus, dan seluruh kelompok menghilang dalam sekejap bersama dengan cakram giok. Detik berikutnya, Hanli muncul kembali di aula megah yang berukuran beberapa hektar dengan beberapa cakram giok identik yang terletak di tengahnya. Kami memberi hormat kepada senior Han. Ada 12 wanita cantik muda lainnya dalam gaun megah menunggu di aula, dan mereka segera membungkuk hormat ke arah Hanli segera setelah dia muncul. Sedikit kejutan melintas di mata Hanli saat melihat wanita muda ini. Semuanya tampak berusia tidak lebih dari 16 hingga 17 tahun, dan ciri fisik mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari ras yang berbeda. Namun, semuanya sangat cantik dan memikat, dan mereka memegang berbagai barang di tangan mereka, seperti pembakar dupa, tongkat kerajaan, dan pengocok ekor kuda. Apa yang paling penting bagi Hanli adalah bahwa terlepas dari betapa mudanya para wanita ini, mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir. Wanita berbaju ungu itu sepertinya merasakan keterkejutan Hanli, dan dia menjelaskan, ini adalah gadis-gadis harum yang dipelihara oleh Serikat Dagang kita. Mereka semua secara teratur mengonsumsi madu dari 100 bunga sejak lahir, memungkinkan mereka mengeluarkan aroma bunga. Selain itu,
Mereka semua perawan dan akan menjadi mitra kultivasi ganda yang hebat menurut aturan serikat dagang kami. Semua tamu terhormat dari tingkat tertinggi yang datang untuk menghadiri pelelangan kami akan diberikan sekelompok gadis harum ini. Dia kemudian menoleh ke gadis-gadis harum, dan menginstruksikan, kemarilah dan sambut tuan barumu. Ke-12 wanita muda itu segera berlutut, dan berkata, kami memberi hormat kepada tuan kami. Gadis-gadis harum, hehe, serikat dagangmu benar-benar hemat biaya. Kalau begitu, aku akan menerima hadiah ini. Kalian semua bisa bangun sekarang. Gur, aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini. Han Li tertawa. ZHU Gur melangkah maju dan memberikan tanggapan yang setuju, dan 12 gadis harum juga berdiri dengan patuh sebelum berjalan ke arahnya. Selain 12 gadis harum itu, serikat dagang kami telah menyiapkan beberapa hadiah lain yang kami harap kamu juga akan menerimanya, Senior Han, kata wanita berbaju ungu itu sambil tersenyum. Dia kemudian bertepuk tangan, dan 3 makhluk asing muda yang tampan melangkah masuk dari luar aula, masing-masing membawa piring perak dengan kain merah menutupinya. Han Li mengarahkan pandangannya ke 3 piring, dan dapat segera mengidentifikasi apa itu, di mana dia dengan cepat melambaikan tangan sebagai penolakan. Gadis-gadis harum ini sudah menjadi hadiah yang sangat berharga, aku tidak bisa menerima apapun dari gubilmu. Wanita berbaju ungu sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian segera memecat ketiga pria muda itu. Mengingat hadiah itu tidak sesuai dengan keinginanmu, aku tentu saja tidak akan memaksamu untuk menerimanya. Aku yakin kamu pasti lelah dari perjalananmu, senior. Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat istirahatmu dan kita akan mendiskusikan segala sesuatu yang lain besok? Saya memang butuh istirahat. Tolong pimpin, rekan Daois, jawab Han Li sambil mengangguk. Dengan demikian, wanita berbaju ungu dengan cepat keluar dari aula, diikuti oleh kelompok Han Li. Begitu mereka keluar dari aula, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang ramai dan ramai. Mereka telah muncul ke jalan batu biru yang tidak terlalu ramai, tetapi masih sangat ramai dengan banyak makhluk dengan deskripsi berbeda berjalan di sepanjang jalan. Ada juga beberapa toko di kedua sisi jalan yang sering dikunjungi, dan mereka yang muncul dari toko semuanya memakai ekspresi yang berbeda tergantung pada apakah mereka telah menemukan apa yang mereka inginkan di toko tersebut. Apa yang cukup mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa semua orang di jalan memiliki basis kultivasi yang tinggi, dan bahkan ada makhluk di atau di atas tahap formasi inti di antara para pekerja di toko-toko. Han Li melepaskan indera spiritualnya lebih jauh ke kejauhan untuk menemukan bahwa ini bukan satu-satunya jalan di daerah itu, ada juga jalan-jalan dan kumpulan bangunan padat di segala arah, membentuk kota kecil dengan radius kurang dari 100 km. Adapun aula di belakang mereka, itu menghilang segera setelah mereka keluar, membuatnya tampak seolah-olah mereka muncul di jalan dari udara tipis. Namun, semua orang yang lewat sama sekali mengabaikan ini seolah-olah itu adalah kejadian biasa. Apakah orang-orang ini semua diundang oleh Serikat Dagang Anda untuk menghadiri pelelangan? Han Li bertanya sambil menarik indera spiritualnya. Tentu saja tidak. Sebagian besar tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan sedang beristirahat di pavilion tamu. Mayoritas orang di sini adalah anggota Serikat Dagang kita, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari beberapa barang langka. Bahkan untuk anggota serikat kita, mereka harus memiliki status atau basis kultivasi tertentu jika mereka ingin berpartisipasi dalam pelelangan, jawab wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Saya mengerti, Han Li mengangguk sebagai jawaban. Tepat pada saat ini, wanita berbaju ungu membuat segel tangan, dan kabut putih segera muncul di bawah kakinya sebelum membawa seluruh kelompok ke ujung jalan. Tempat pelelangan ada di sana, semua peserta akan diundang ke tempat itu sebelum pelelangan dimulai. Selain barang-barang lelang yang sudah diketahui publik, akan ada beberapa harta yang akan sangat berguna bahkan untuk senior Grand Ascension Stage, jadi saya yakin Anda tidak akan kecewa. Wanita berbaju ungu memperkenalkan sambil menunjuk ke pagoda tinggi tertentu di kejauhan. Itu tempat pelelangan? Kelihatannya tidak terlalu besar, mungkinkah ada lebih banyak tempat di tempat itu daripada yang terlihat? Han Li bertanya. Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, senior.
Pagode ini hanyalah pintu masuk ke tempat lelang yang sebenarnya, dan dirancang sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu khawatir tentang siapapun yang menyimpan motif jahat yang menargetkan pelelangan. Wanita berbaju ungu menjawab dengan nada hormat. Sepertinya Serikat Dagang Anda benar-benar telah mengeluarkan banyak upaya untuk membuat lelang ini sukses. Bolehkah saya bertanya berapa banyak rekan Taoist Grand Ascension Stage yang akan hadir? Han Li bertanya. Masih ada sekitar 1 bulan tersisa sampai dimulainya pelelangan resmi, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda jumlah pasti dari peserta Grand Ascension Stage, tetapi lebih dari 20 senior Grand Ascension Stage telah tiba, yang merupakan jumlah yang lebih tinggi daripada banyak lelang kita sebelumnya, jawab wanita berbaju ungu itu. Lebih dari 20. Sangat mengesankan bahwa Serikat Dagang Anda mampu menarik begitu banyak rekan Taoist Grand Ascension Stage dalam waktu yang singkat, puji Han Li. Kamu terlalu baik, senior. Bukan kelebihan Serikat Dagang kami yang telah menarik begitu banyak senior. Sebaliknya, semua senior ini bersedia melakukan perjalanan jauh ke sini karena mereka tahu bahwa mereka akan dapat menuai beberapa hadiah selama pelelangan kami, jawab wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Hehe, sepertinya kamu sangat percaya diri dalam pelelangan ini. Omong-omong, aku pernah mendengar bahwa tempat untuk teleportasi antar benua akan tersedia untuk dijual, apakah itu masih tersedia? Han Li bertanya. Wanita itu agak terkejut dengan pertanyaan ini, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, tempat teleportasi antar benua adalah salah satu item lelang khusus, dan mereka selalu diminati setiap edisi lelang. Jadi mereka secara alami tidak akan dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Namun, saat ini ada masalah dengan formasi super teleportasi yang mengarah ke benua Guntur. Jadi tempat itu telah dibatalkan, dan lebih banyak tempat telah disediakan untuk teleportasi ke benua langit darah. Tempat ke benua Guntur telah dibatalkan. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Itu benar. Mungkinkah kamu berencana untuk melakukan perjalanan ke benua Guntur, senior? Tidak harus benua Guntur, aku berencana untuk melakukan perjalanan ke benua langit darah cepat atau lambat. Namun, sepertinya aku harus membuat beberapa perubahan pada rencana awalku, Han Li menjawab dengan ekspresi tenang. ZH Gur dan yang lainnya juga cukup terkejut mendengar ini, dan mereka semua menunjukkan reaksi yang berbeda. Beberapa saat kemudian, awan membawa kelompok Han Li ke tepi kota, lalu turun ke hutan yang rimbun. Hutan dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni, dan hanya ada beberapa kelompok bangunan yang dibuat dengan rumit yang terletak di sana. Ada jarak beberapa kilometer antara setiap klaster bangunan, dan mereka semua dipisahkan oleh tanaman hijau subur untuk memastikan privasi sambil juga menyajikan beberapa pemandangan yang indah untuk dilihat. Wanita berbaju ungu memimpin kelompok Han Li ke salah satu kelompok, dan 7 atau 8 pelayan segera muncul dari dalam sebelum berlutut di depan Han Li dan yang lainnya. Ini adalah salah satu area pavilion tamu kami yang terhormat. Ini adalah pelayan di sini, Anda dapat menyimpannya di sini jika Anda mau. Jika tidak, jika Anda pikir mereka hanya akan menghalangi Anda, maka Anda dapat segera memecat mereka juga. Kata wanita berbaju ungu itu sambil tersenyum. Dengan gadis harum yang baru saja diberikan kepadaku, aku tidak membutuhkan pelayan ini, jadi mereka bisa pergi sekarang, jawab Han Li. Wanita berbaju ungu segera memberikan tanggapan setuju sebelum memecat para pelayan, dan mereka semua pergi setelah membungkuk hormat. Jangan ragu untuk beristirahat di sini, Senior Han, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda ketika pelelangan akan dimulai. Ngomong-ngomong, jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat menjelajahi kota, mungkin Anda akan menuai beberapa hadiah tak terduga. Saya akan pergi sekarang, kata wanita berbaju ungu. Terima kasih, rekan Daois, saya pasti akan melakukannya. Han Li tidak menunjukkan niat untuk menjaga wanita itu, dan dia naik ke udara lagi sebelum dengan cepat berangkat dari hutan. Ayo pergi. Serikat Dagang jelas-jelas berusaha menenangkan kita, jadi kita tidak perlu terlalu pendiam, kata Han Li sebelum berjalan menuju pavilion, diikuti oleh Jiwa Darah dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka semua muncul di aula di lantai pertama pavilion, dan Han Li duduk di kursi utama dengan semua orang berdiri dengan hormat di sampingnya.
Adapun 12 gadis harum, mereka telah diberi tugas oleh ZHU Guur. Senior Han, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke benua langit darah terlebih dahulu? Jiwa darah bertanya dengan sedikit antisipasi bercampur dengan keraguan di matanya. Itu benar, kecuali jika kamu memiliki cara lain untuk pergi ke benua guntur terlebih dahulu, jawab Han Li. Tentu saja kamu bercanda, senior, jika aku punya cara lain, aku pasti sudah mengungkapkannya, kata jiwa darah dengan senyum mesam. Kalau begitu, ayo pergi ke benua langit darah dulu, kita hanya perlu menemukan cara untuk sampai ke benua guntur dari benua langit darah. Aku belum pernah ke benua langit darah, tapi aku sudah mendengar banyak cerita tentang itu. Selain seni iblis darah Dao yang sangat terkenal di benua itu, ada juga beberapa warisan misterius yang tampaknya mampu membunuh musuh tanpa terdeteksi bahkan dari jarak puluhan ribu kilometer. Saya yakin Anda harus melakukannya. Telah bersentuhan dengan beberapa hal ini, rekan jiwa darah Taois, kata Han Li ketika ekspresi serius muncul di wajahnya.